أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Ya, cukup. Oh ya udah. Sadaqallahul azim. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian agama. Ya. Agama terdiri dari kata a yang berarti tidak dan gama berarti kacau. Nah, agama adalah sejenis peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan serta mengantarkan manusia menuju keteraturan dan ketertiban. Ini pengertian agama. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama diartikan sebagai sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Nah, kemudian kata agama ini berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti tradisi. Nah, sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi. Ini berasal juga dari bahasa Latin, religio, dan berakar pada kata religer yang berarti mengikat kembali. Nah, maksudnya dengan bereligi maka seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Menurut Abul A'la Al-Maududi, beliau menyatakan bahwa agama mempunyai 4 pengertian. Di antaranya yang pertama adalah penyerahan diri terhadap Sang Maha Kuasa, yang kedua penghambaan seseorang yang lemah terhadap yang lebih kuat, yang ketiga peraturan yang wajib dipatuhi, dan yang keempat perhitungan pembalasan dari perbuatan manusia. Nah, ini pengertian dari agama, ya. Ternyata agama memiliki banyak pengertian. Ya, di sini bahkan disebutkan ada 4 menurut Abul A'la Al-Maududi. Sedangkan di dalam Al-Quran, agama ini disebut dengan kata ad-din. Ini terlihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, ad-din ini merupakan undang-undang atau peraturan penguasa alam semesta untuk digunakan sebagai pedoman hidup yang ditaati, dipatuhi, dan dimintai pertanggungjawaban. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan juga akan dibalas dengan keburukan. Dengan definisi ini, maka ad-din mencakup segala aspek kehidupan yang mencakup masalah dunia dan ukhrawi. Nah, ini pengertian agama di dalam Al-Quran. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara agama dan moral? Moral
Ini berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, jamaknya adalah mores, berarti kebiasaan atau adat. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, moral ini memiliki arti yang pertama, ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan susila. Kemudian moral juga berarti kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita. Nah, ini arti dari moral. Kemudian dari kata dasar moral muncul istilah lainnya seperti moralitas, amoral, dan immoral. Nah, moralitas ini berarti sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Sedangkan amoral berarti tidak berhubungan dengan konteks moral. Ya, di luar suasana moral atau non-moral. Ya, maka orang yang tidak mempunyai moral disebut dengan amoral biasanya. Sementara immoral berarti bertentangan dengan moral yang baik atau disebut juga tidak etis. Nah, ini beberapa istilah yang muncul dari kata moral. Ada moralitas, ada amoral, dan ada immoral. Moral sebagai kumpulan aturan tingkah laku ini memiliki hubungan erat dengan agama. Dalam perilaku sehari-hari, motivasi yang terpenting dan terkuat bagi perilaku moral adalah agama. Agama juga seperti umumnya kebudayaan merupakan upaya membangun manusia berakhlak mulia dan berbudi luhur. Akhlak dan budi inilah modal dasar sosial manusia dalam masyarakat sehingga mampu melihat masalah sosial dan memiliki kesanggupan memecahkannya. Nottingham menegaskan bahwa hubungan anggota kelompok agama dengan hal-hal yang sakral dalam beberapa hal ini erat hubungannya dengan nilai moral kelompok itu. Nah, moral memang tidak hanya bersumber pada agama, tetapi keanekaragaman adat kebiasaan kelompok ini timbul dari keanekaragaman konsepsi kelompok agama tentang yang sakral. Tegasnya bisa kita pahami bahwa adat kebiasaan itu bersumber dari agama dan dalam terminologi antropologi dikenal dengan sistem religi. Nah, kemudian moral agama menggariskan pedoman perilaku yang sesuai atau tidak ya, dengan pengalaman dan kepercayaan kepada Tuhan untuk mewujudkan kemuliaan bagi manusia dan dunia. Lembaga agama itu mengatur hubungan antara penganut agama dan hubungan mereka dengan pimpinannya dalam rangka penghayatan dan pengalaman religiusitas secara bersama. Menurut Bertens, menjelaskan bahwa agama merupakan sumber nilai dan norma moral yang paling penting. Agama dalam kaitannya dengan praktik sosial dapat dipandang sebagai kepercayaan dan pola tingkah laku yang diusahakan oleh masyarakat. Agama digunakan untuk menangani masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan teknologi ataupun teknik organisasi yang diketahui. Nah, agama juga sebagai sistem keyakinan dapat menjadi inti dari sistem nilai dalam suatu kebudayaan. Dalam hal ini, agama dapat menjadi pendorong dan pengontrol tindakan anggota masyarakat agar tetap sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran agama yang dipeluknya. Nah, ketika pengaruh agama semakin kuat terhadap sistem nilai kebudayaan suatu masyarakat, maka sistem nilai kebudayaan itu terwujud sebagai simbol suci yang maknanya bersumber pada agama yang menjadi kerangka acuannya. Apabila agama menjadi inti dari kebudayaan suatu masyarakat, maka fungsi dasar agama adalah memberikan orientasi, motivasi, dan membantu masyarakat untuk mengenal dan menghayati sesuatu yang sakral.
Nah, di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ajaran moral ya, yang bisa dijadikan sebagai panduan dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ajaran tentang kesabaran. Ini terdapat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 200. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Nah, ini perintah untuk kita bersabar. Apa itu sabar? Sabar itu diartikan dengan menahan diri. Ya, terutama ketika kita mengalami sesuatu atau takdir yang tidak menyenangkan. Ya, karena kebanyakan kita ya, ketika mendapatkan takdir yang tidak mengenakkan, nah, ini biasanya tidak mampu menahan diri, ya, bisa meluapkan merespon peristiwa tersebut dengan marah misalnya, ya, karena merasa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka orang yang sabar dia akan mampu menahan diri. Ya, walaupun memang berat, maka dia berusaha untuk menahan diri agar tidak merespon ya suatu peristiwa sampai melanggar aturan agama, baik itu secara lisan maupun perbuatan. Nah, ini ajaran yang pertama tentang sabar. Kemudian yang kedua adalah tentang amanah. Ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Di surat An-Nisa ayat 58. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ya, ketika diberikan amanah, ya, amanah itu bisa kita artikan sebagai titipan. Maka sampaikanlah amanah tersebut kepada yang berhak menerimanya. Yang ketiga ada anjuran memberi maaf. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Maidah ayat 13. Nah, memberi maaf. Ya. Kita diperintahkan untuk memberi maaf kepada orang yang berbuat salah terhadap kita. Jadi bukan meminta maaf ya, tapi memberi maaf. Kalau meminta maaf itu sudah yang seharusnya, hal yang seharusnya. Kalau kita bersalah kepada seseorang, maka otomatis kita harus meminta maaf. Tapi yang lebih utama ya, yang lebih dari sekedar meminta maaf yaitu bagaimana kita bisa memberi maaf bahkan sebelum dimintai maaf. Nah, ini yang dianjurkan di dalam Al-Quran. Ya, memang berat dilakukan. Ya. Jadi ketika orang bersalah kepada kita, kita langsung memberikan maaf. Tapi ya, ketika kita bisa melakukan itu, ya bisa memberi maaf kepada orang yang menyalahi kita, maka Allah akan mencintai kita. Ya, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, kalau sudah disukai sama Allah, sudah dicintai Allah, maka sudah selayaknya ya kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ada ajaran kejujuran. Di surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, ini perintah untuk berbuat jujur. Nah, jujur itu antara hati
perkataan dan perbuatan itu sesuai, antara ucapan dan perbuatan itu sesuai. Itu artinya kejujuran, ya, mengatakan yang sebenarnya. Kemudian anjuran untuk bersyukur, ya, fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Surat Al-Baqarah 152. Menjadi hamba yang bersyukur, yang tahu berterima kasih. Ya, syukur itu sama dengan berterima kasih. Ya, berterima kasih kepada zat yang telah memberikan kehidupan kepada kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita. Ya, maka hendaklah sudah selayaknya kita selalu bersyukur. Kemudian anjuran untuk lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, ya, kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Surat Toha ayat 44. Ayat ini menceritakan perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun. Ya, ketika beliau ingin mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah. Ya, padahal kita tahu sendiri bagaimana kerasnya, bengisnya Fir'aun, zalimnya Fir'aun kepada rakyatnya pada waktu itu. Ya, tetapi Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berbicara kepadanya, kepada Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Nah, luar biasa ajaran Islam. Ya, bahkan berbicara kepada seorang penguasa yang zalim pun harus dengan kata-kata yang lembut. Karena harapannya supaya dia bisa sadar dan takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini apalagi dengan orang yang biasa, ya, dengan orang yang tidak sekejam Fir'aun. Maka kita lebih dianjurkan untuk berkata yang lemah lembut, tidak berkata kasar, bahkan tidak mengucapkan kata-kata yang akan melukai perasaannya. Nah, ini beberapa anjuran, ya, tentang moral di dalam Al-Quran. Di sini ada 6, ini tentunya masih banyak sekali di dalam Al-Quran, ya, ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk memperbaiki akhlak dan juga moral kita. Hubungan antara moral, akhlak, dan juga etika. Ya, kita bahas dulu pertama tentang akhlak. Ya, akhlak berasal dari bahasa Arab, akhlak, ya, jamak dari khuluq, artinya adalah tingkah laku, perangai atau tabiat. Sebagai istilah, akhlak diartikan dengan sikap yang melahirkan perbuatan, baik perbuatan yang baik maupun yang buruk, atau sifat hati yang tercermin dalam perilaku. Nah, berikutnya adalah pengertian moral, ya. Tadi sudah kita singgung sedikit. Moral ini berasal dari bahasa Latin mores, ya, jamak dari mos, yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan istilah moral diartikan dengan ajaran tentang baik dan buruk yang sesuai dengan ide-ide umum yang dianggap baik dan wajar, atau yang diukur dengan tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ini pengertian dari moral. Sedangkan pengertian dari etika, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan. Yaitu kebiasaan yang dianggap baik atau buruk. Sedangkan istilah etika diartikan dengan ilmu atau filsafat tentang nilai baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Nah, inilah definisi dari akhlak, moral, dan juga etika. Nah, dalam akhlak ini ada beberapa karakteristik, ya, yang pada prinsipnya antara etika, moral, dan akhlak ini memiliki persamaan.
yaitu sama-sama membicarakan tentang kebaikan dan keburukan yang menyangkut peri kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia atau alam sekitarnya. Jadi pembahasan etika, akhlak dan moral ini sebenarnya sama, ya, membicarakan tentang kebaikan dan keburukan. Ya, namun ada perbedaannya antara ketiga itu. Ya, perbedaan antara akhlak, etika dan moral yaitu terletak pada dasar atau ukuran dalam menentukan kebaikan atau keburukan itu sendiri. Nah, perbedaannya kalau menurut etika, baik dan buruk itu didasarkan pada akal pikiran manusia. Ya. Jadi sesuai dengan logika, ya, akal pikiran manusia. Sesuatu itu bisa dianggap baik ketika logika manusia mengatakan itu baik. Yaitu ukuran dari etika. Sedangkan moral maka didasarkan pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Ya, ketika sesuatu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan masyarakat sudah bersepakat itu adalah sebuah kebaikan, maka menurut moral itu disebut kebaikan. Ya, sedangkan akhlak, nah akhlak ini maka selalu didasarkan pada wahyu Allah atau petunjuk Rasulullah. Nah, jadi ukuran baik dan buruk ini dilihat, ya, apakah sesuai dengan Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Nah, inilah perbedaan antara etika, moral dan juga akhlak. Walaupun ketiganya sama-sama membahas tentang kebaikan atau keburukan, tetapi memiliki perbedaan dalam standarnya, ya, dalam ukuran, mengukur kebaikan dan keburukan. Nah, secara umum akhlak memiliki ciri-ciri. Nah, ini karakteristik akhlak. Yang pertama bersifat mutlak, ya, tetap berlaku untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena dasar dari akhlak ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran ini kita tahu adalah firman Allah yang menciptakan alam semesta, menciptakan makhluk, ya, manusia dan lain sebagainya. Ya, maka ketika disampaikan di dalam Al-Quran, ya, suatu kebaikan itu akan berlaku selama-lamanya, tidak pernah berubah. Ya, dari semenjak turunnya Al-Quran sampai hari kiamat. Menyangkut aspek jasmania dan juga rohania. Berkaitan dengan dunia dan akhirat. Sedangkan etika dan moral ini bersifat nisbi, dapat berubah sesuai keadaan, tempat, dan waktunya. Nah, inilah akhlak ini lebih permanen, ya. Dia bisa berlaku selama-lamanya. Berbeda dengan etika dan juga moral. Ya. Moral ini karena tadi ukurannya kebiasaan manusia, ketika kebiasaan itu sudah hilang, ya, masyarakat sepakat itu misalnya bukan kebaikan atau kejahatan, ya, maka berubah yang tadinya baik bisa berubah menjadi jahat atau buruk. Terakhir, indikator manusia berakhlak. Ya. Husnul khuluq, ya, menurut Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, yaitu selalu tertanamnya iman dalam hatinya. Sebaliknya manusia yang tidak berakhlak adalah manusia ada nifak di dalam hatinya. Ya. Jadi kita bisa mengukur, ya, manusia itu berakhlak atau tidak, yaitu dari keimanan dalam hatinya, ya, maka orang tersebut dikatakan sebagai husnul khuluq, ya, manusia yang akhlaknya baik. Sebaliknya ketika dalam diri manusia itu ada sifat nifak. Nifak itu pelaku dari nifak adalah munafik. Jadi nifak itu sifatnya. Ya, disebutkan ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia ingkar, jika diberi amanat dia berkhianat.
Nah, itu namanya sifat nifak. Pelakunya, orang yang melakukan 3 hal itu disebut dengan munafik. Ya, maka orang yang mempunyai sifat nifak, ya, orang yang munafik, itu menurut Imam Al-Ghazali adalah manusia yang tidak berakhlak atau berakhlak yang buruk. Ya. Baik anak-anak sekalian, nah ini materi yang pertama ya tentang agama sebagai sumber moral. Ya, sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut materi yang kedua, saya persilahkan. Hidayatul Mukarramah, silakan. Saya izin bertanya. Ya. Moral, apa sih Pak yang harus kita terapin ketika dalam kehidupan di kampus tentang moral sama etika? Di kampus ini tentunya sudah ada peraturan ya. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan akademik maupun non-akademik. Nah, itu di buku panduan Anda sudah dapat belum? Panduan akademik. Sudah belum sih? Nah, itu ada semua di situ. Nah, silakan Anda baca. Ya, itulah yang harus diterapkan. Nah, kemudian berbicara dengan moral, etika. Nah, ini sesuatu yang memang mungkin belum tertulis. Ya, di buku panduan belum tertulis. Tetapi ya, kita bisa menerapkan sesuai dengan yang diajarkan di dalam ajaran Islam. Ya. Adab misalnya seorang penuntut ilmu. Nah, itu kan berlaku secara umum. Siapapun yang sedang menuntut ilmu, maka dia harus memenuhi akhlak. Ya, akhlak seorang penuntut ilmu. Nah, itu banyak dijelaskan oleh para ulama. Kenapa? Karena ketika seorang penuntut ilmu ya, tidak menerapkan akhlaknya, maka ilmu yang didapatkan itu tidak akan barokah. Ya, tidak akan berkah ilmunya. Artinya apa? Anda mungkin dapat ilmu, dapat ijazah, tetapi tidak berkah. Ilmu itu ternyata tidak membuat Anda menjadi semakin baik. Nah, itu namanya ilmu yang tidak berkah. Karena yang terpenting bagi kita itu adalah keberkahan sebagai umat Islam. Ya, namanya berkah itu walaupun sedikit, dapat ilmu sedikit, tetapi ketika berkah, maka ilmu itu akan menyebabkan kita menjadi lebih baik, ya, memberikan kebaikan kepada kita. Nah, maka beberapa akhlak yang perlu diterapkan oleh penuntut ilmu. Nah, ini Anda bisa baca di kitab namanya Ta'limul Muta'alim. Nah, ini kalau anak-anak pesantren pasti belajar itu. Nah, di situ ada adab-adab para penuntut ilmu. Yang pertama diantaranya adalah adab terhadap gurunya. Ya, bagaimana akhlak murid terhadap gurunya? Nah, itu harus diterapkan. Ya, ya Anda boleh menganggap dosen guru itu sebagai kawan, tapi tetap harus memperhatikan statusnya. Beliau itu adalah guru yang sudah menyalurkan atau menyampaikan ilmunya terhadap Anda. Maka Anda sudah berhak atau berkewajiban untuk menghargainya. Nah, gimana cara menghargai atau menghormati guru? Menjaga ucapan terhadap beliau, ya, menjaga perilaku seperti itu. Jangan sampai ngomong dengan guru menyinggung, ya, atau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sepantasnya. Nah, jadi jangan disamakan ketika ngobrol dengan guru dengan ngobrol dengan kawan harus dibedakan. Ya, begitu juga dalam hal memberikan pesan melalui WA, melalui SMS dan sebagainya. Nah, itu juga sama. Karena WA, SMS itu adalah penyambung lidah. Ketika kita WA kepada dosen, kepada guru kita, itu pun ada akhlaknya, ada etikanya.
Nah, itu mungkin Anda harus banyak membaca seperti itu. Banyak informasi itu. Ya, itu akhlak kepada guru. Belum lagi akhlak kepada buku, akhlak kepada kitab itu juga perlu diperhatikan. Ya, buku itu mau bagaimanapun sudah memberikan informasi kepada kita. Ya, maka bentuk penghormatannya ini kalau di pesantren-pesantren yaitu kan yang dibahas itu kitab-kitab para ulama ya. Maka dia akan menghormati kitab itu, tidak sembarangan meletakkan kitab ya. Selalu dibuka, dipelajari seperti itu. Itu dalam rangka supaya mendapat keberkahan dari buku atau dari ilmunya. Nah, Anda juga ketika belajar di kampus, Anda baca buku, maka buku itu harus dihormati ya. Walaupun itu hanya sekedar kertas, tetapi isinya adalah informasi yang sangat bermanfaat tentang keilmuan yang Anda pelajari. Itu pun harus dihormati. Jangan sampai sembarangan naruh buku, naruh kitab. Seperti itu. Kemudian akhlak terhadap sesama penuntut ilmu juga ada. Jadi semua pokoknya banyak ya. Kalau diterapkan itu luar biasa. Ketika penuntut ilmu menerapkan akhlaknya, maka insya Allah ilmu yang diperoleh itu akan menjadi bermanfaat, menjadi berkah. Walaupun sedikit, ya bisa jadi secara akademik nilainya kecil, ya tidak istimewa lah, biasa aja. Tetapi karena dia menerapkan akhlak, justru ya yang nilainya kecil itu ternyata setelah lulus nanti menjadi orang yang bermanfaat, ya, ilmunya itu sangat bermanfaat. Nah itulah, karena kita tidak bisa mengukur ya keberhasilan seseorang dari IPK-nya. Ya, karena kita nggak tahu, bisa jadi yang ketika kuliah itu seperti malas-malesan, ya tidak semangat, ya ternyata dia menerapkan etika atau akhlak ketika menuntut ilmu, maka ilmunya menjadi yang barokah. Seperti itu. Izin bertanya Pak. Ya. Ini Pak, bagaimana jika seseorang itu dapat amanah Pak ya, tapi nggak bisa dijaga dengan baik itu amanahnya, itu gimana Pak? Ya. Berarti Tadi sudah saya sebutkan, itu dalam hadis ya. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apa tadi? Masih ingat? Coba sebutkan. berisik Pak di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang pertama, bila dipercaya dia berkhianat. Ya. Bila bicara ia ingkar. Bila apa sih? Bila apa sih? Bila satu lagi. Bila apa? Bila apa sih? Satu lagi. Ya, sini lagi. Hah? Kok nanya orang? Lupa Pak. Bila berbicara dia bohong. Bila berkata dia apa? Bohong. Bohong. Bila berjanji dia ingkar. Bila diberi amanat dia munafik. Apa sih Pak? berkhianat. Itu ya, itu ciri-ciri munafik. Ya, berkata dia bohong, berjanji dia ingkar, jika diberi amanat dia khianat. Nah, ketika seseorang diberikan amanah, ya, amanah itu misalnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh nggak amanah? Amanah itu kayak apa ya Pak? Kayak sesuatu yang kayak kita tuh cerita gitu, tolong dijaga ya gitu. Maksudnya kayak amanah itu suruh ngejaga apa yang kita bicarain ke dia. Maksudnya kayak suatu rahasia yang dijaga, maksudnya tapi dia tuh malah ngingkarin kayak apa ya Pak? Kayak dia tuh malah ngebocorin kayak ML gitu sih. Pokoknya kayak Iya, iya. Ya, contohnya seperti itu. Ya, ada kawan misalnya membicarakan sesuatu yang rahasia. Ya, rahasia hidupnya pokoknya. Dia pesan, pokoknya kamu jangan cerita siapa-siapa. Ya, kamu harus berjanji. Itu namanya amanah. Ya, diberikan pesan seperti itu namanya amanah. Nah, ketika malah dia menceritakan kemana-mana, itu berarti dia tidak amanah. Ya, orang seperti itu
termasuk orang munafik. Nah, contoh seperti itu ya. Kemudian amanah-amanah yang lain. Ya, amanah misalnya diberikan barang titipan. Ya, ada kawan mau pulang kampung, saya nitip ini ya laptop ya, saya mau pulang kampung, tolong dijaga. Nah itu amanah namanya. Malah laptopnya dijual, ya, berarti kan dia tidak amanah, berkhianat. Ya, itu ciri-ciri orang munafik. Dan amanah-amanah yang lain, itu contoh saja. Gitu ya. Ini apa definisi sabar yang sesungguhnya itu tuh benar-benar bisa dikatakan orang sabar itu apa sih Pak? Kadang kan kalau Sabar. misalnya kita belajar sabar nih ya Pak ya, tapi kadang suka mendegal sendiri loh pakai kesel tapi ya sabar itu termasuk definisi sabar nggak? Ya gini, ada apa ya, ketika seseorang mengalami peristiwa yang tidak dia sukai, itu ada 4 sikap. Ya, yang pertama dia marah. Nah, itu yang paling rendah ya. Ketika dia menemukan peristiwa yang tidak dia sukai atau takdir yang tidak dia sukai, dia marah. Ya, dia mengumpat, mencaci maki ya dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Dia mukul, nonjokin pintu, terus mecahin kaca dan sebagainya. Ya, itu sikap yang pertama ya. Sikap yang paling rendah. Nah, yang kedua ini sabar. Di atas marah ini sabar. Sabar itu apa? Kita memang tidak suka dengan kejadian itu. Ya, kita jelas nggak suka, nggak nerima, tetapi kita bisa menahan diri. Nah, itulah sabar. Ya, memang sakit, tapi kita menahan diri supaya tidak meluapkan ya rasa sakit itu melalui ucapan ataupun perbuatan. Nah, sabar itu seperti itu Hidayah ya. Ya Pak. Jadi dia tetap nggak nerima, di hati itu tetap merasa sakit, nggak terima, tapi dia bisa menahan diri. Memang berat kan, menahan diri supaya tidak melampiaskannya dengan ucapan maupun perbuatan. Nah, baru tingkatan di atas sabar itu ada, yaitu ridho. Nah, ridho ini menerima semua yang menimpa kita, itu ridho. Bahkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, itu kalau bisa seperti itu hebat. Ya, kita disakiti, kita dizolimi, kita anggap nggak pernah terjadi apa-apa. Nah, itu namanya ridho. Ya, saya mau dapat sesuatu yang nggak mengenakan, tetap ridho. Karena ini semua adalah bagian dari hidup saya. Ini adalah ketentuan Allah. Saya ridho. Nah, itu lebih dari sabar. Nah, baru tingkatan yang paling tinggi adalah bersyukur. Nah, ini luar biasa ini. Dapat musibah, bersyukur. Ya. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mendapat ujian apapun selalu bersyukur. Ya, tidak pernah beliau melampiaskan kemarahan, apalagi melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Ya, maka kita mau yang mana? Ya, kalau hanya sampai sabar berarti kita tingkatannya nomor 2 tadi. Ya, kita nggak terima tapi kita bisa menahan diri. Itu lumayan, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau bisa naik lagi kita ridho. Ya, anggap tidak terjadi apa-apa. Kita lupakan semua. Orang-orang yang menyakiti kita lupakan. Anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Nah, itu ridho. Syukur-syukur lebih tinggi lagi, kita justru bersyukur, dapat musibah bersyukur. Kenapa? Di balik musibah itu pasti ada hikmah. Ya. Justru musibah itu memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena ketika Allah memberikan ujian, pasti Allah akan meningkatkan kualitas keimanan kita. Sama dengan ketika kita mau naik kelas,
naik tingkat, pasti akan diuji. Nah, maka ketika Allah berikan ujian, wah ini alhamdulillah kesempatan bagi saya untuk meningkatkan kualitas keimanan. Nah, itulah tingkatan yang paling tinggi. Ya, mendapat musibah malah bersyukur. Nah, itu hidayatul ya. Pak, kalau misalnya bener nggak sih Pak kalau sabar itu ada batasnya? Biasanya kan ada orang bilang sabar itu ada batasnya. Itu bener nggak sih Pak? Tidak ada. Sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Makanya pahala untuk orang sabar ini juga tidak ada batasnya. Nah, jadi Allah sendiri akan memberikan balasan kepada orang yang sabar. Ya, Allah akan membalas orang-orang yang sabar itu dengan balasan yang tidak terhitung. Ya, tanpa batas, unlimited. Karena pahalanya unlimited, maka sabar juga tidak ada batasnya. Ya, kalau sabar ada batasnya, ya berarti kita nggak sabar. Seperti itu. Rasulullah berapa kali didolimi, bahkan sampai diancam pembunuhan. Ya, Rasulullah tidak pernah mengatakan ada batasnya. Ya, artinya terus bersabar. Sampai kapan? Ya, sampai ajal menjemput kita. Ya, seperti itu. Itulah sabar. Ya, sampai benar-benar Allah memberikan pahala yang tidak terbatas kepada kita. Itu yang dicontohkan oleh para nabi. Para nabi itu kan seperti itu kesabarannya. Bahkan ada nabi yang ujiannya sangat sangat berat. Itu ada 5 ya, ulul albab namanya. Ya. Nah, nabi-nabi ini mendapatkan ujian lebih besar daripada nabi-nabi yang lain. Ya, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, ya. Ada Nabi Nuh, Nabi Isa. Itu 5 namanya ulul albab. Ya, mereka ketika mendapatkan ujian ya kesabarannya luar biasa. Jadi sekali lagi tidak ada batasnya. Jadi prinsip sabar itu ada batasnya, kita hapus. Kita hapus dalam memori kita, ya. Kita ganti bahwa sabar itu tidak ada batasnya karena memang pahala orang yang sabar itu juga tidak ada batasnya. Seperti itu. Oh, tapi itu kadang ada ya Pak. Kadang kalau kita tuh sabar ya, tapi tuh orang tuh kayak malah ngelecehin gitu loh Pak, malah nindas terus kan kadang kita kesel loh Pak. Pingin balas tapi ya Allah sabar, tapi tuh kadang nindas lagi gitu loh Pak. Jadi apa yang harus kita lakuin? Apa kita tetap Tuhan sabar? hati. Pengalaman ya Mbak ya? Tapi malah tindas terus gitu loh Iya, Pak. iya, itu pilihan Anda. Anda boleh balas, nggak dilarang mau balas, itu hak Anda. Karena didolimi, saya mau balas. Tetapi Anda tidak memperoleh pahala orang yang sabar. Ya, silakan mau pilih yang mana. Kalau Anda balas di dunia, Anda nggak dapat pahala di akhirat. Karena apa yang Anda alami itu sudah Anda balas. Tapi kalau Anda milih pahala yang tanpa batas, maka Anda tetap menahan diri. Mau dilecehkan, mau didoli, mau diinjak-injak, ya tetap sabar. Ya seperti itu. Tinggal pilihan kita mau yang mana. Nah, bahkan para sahabat Nabi bahkan sampai rela mengorbankan jiwanya. Ketika ditindas, disiksa, ya mereka tetap sabar menahan diri. Nah, namun yang perlu kita ingat nih, hidayatul, kesabaran itu dalam 3 hal. Ya, sabar dalam taat kepada Allah, ya, melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi takdir yang tidak mengenakkan. Nah, sabar itu di dalam 3 hal itu. Ya, ketika kita didolimi karena kita taat kepada Allah, nah itulah kesempatan untuk mendapatkan pahala yang tanpa batas. Kita sabar. Kita mau beribadah tapi didolimi terus. Nah, seperti itu. Jadi dalam 3 hal. Atau yang ketiga tadi ya,
ketika menjumpai takdir yang tidak mengenakan atau musibah, mendapat musibah, ya, maka disitulah kesabaran kita. Seperti itu ya. Iya Pak, tapi kalau sesekali ngebales juga nggak boleh ya Pak? Boleh, boleh. Itu pilihan Anda. Ya. Tapi kan kembali, kalau Anda balas ya Anda nggak sabar gitu loh. Dia Anda nggak bisa pendendam dia, Pak. dikatakan sabar. Iya, Berarti pendendam Anda tuh, Pak. gagal, nggak lulus. Nah, jadi boleh Anda membalas kedoliman orang, boleh, itu hak Anda. Tapi kalau mau mendapat pahala orang sabar, ya Anda nggak boleh balas. Nah, mau pilih yang mana? Gitu aja, simple. Tapi itu kadang suka diem gitu, tapi sering itu kadang suka keceplosan Pak, tapi habisnya istighfar, terus gimana itu Pak? Oke. Kayak habisnya tuh kayak Ya itu Anda tetap belum bisa dikatakan sabar. Karena nggak bisa nahan kan. Nahan itu nahan dari ucapan maupun perbuatan. Ya, pokoknya itulah namanya sabar itu ya menahan. Namanya nahan itu ya pasti berat. Ya, kalau Anda sampai keceplosan ngomong berarti ya nggak tahan berarti Anda. Nggak tahan sama dengan nggak sabar. Nah itu. Ngukurnya dari situ aja. Maka emang sabar itu ya berat. Ya, terus biar kita tuh bisa lebih sabar lagi itu apa sih Pak? ya Misalnya kayak latihan. Nah, harus dilatih. Memang awalnya ya sering keceplosan, sering melampiaskan. Ya nggak apa-apa, tapi terus kita berusaha menahan terus. Nah, latihan menghadapi masalah. Nah, bagaimana menyikapi masalah. Lama-lama kalau sudah terbiasa, maka insya Allah kita bisa menjadi orang yang sabar. Ya. Karena label, orang-orang akan melabeli kita itu ketika kita terus-menerus melakukan, menjadi kebiasaan kita. Ya. Seseorang dikatakan, orang itu sabar ya, sabar banget ya. Itu karena setiap hari menyaksikan ketika mendapat masalah dia nggak pernah melampiaskan dengan kemarahan ya. Terus menahan diri, lama-lama orang akan melabeli dia, dia orang yang sabar. Nah, gitu. Anda mau dilabeli orang seperti apa? Ya. Kalau Anda ingin dilabel jadi orang yang sabar ya Anda harus menahan diri terus. Jangan sekalipun membalas ya, walaupun dengan ucapan. Karena apapun alasannya berarti Anda nggak sabar. Ya, Anda misalnya membalas dengan ucapan. Kemudian alasannya sabar itu ada batasnya ya, berarti Anda tidak sabar. Itu aja. Ya. Harus dengan latihan. Ya. Yang lain ada? makasih Pak. Ya, sama-sama.